Perkenalkan, nama saya Andreas Doengbolo, dosen Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Pada bagian ini saya akan memperkenalkan gambaran mata kuliah yang saya ajar pada semester ganjil 2021-2022. Ada 3 mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan mata kuliah Masalah Masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyoroti mata kuliah Masalah Masyarakat Indonesia, yang adalah mata kuliah Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Untuk pembelajaran ini, Universitas Katolik Parahyangan telah menyiapkan berbagai macam akses yang memudahkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen, terutama juga di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu perihal rencana pembelajaran semester, itu disiapkan universitas dalam website Siakat yang saya bisa tunjukkan dalam presentasi ini. Jadi ini adalah Siakat di mana sebagai dosen kami sudah mengisi rencana pembelajaran semester di Siakat ini, dan kemudian ini yang menjadi patokan selama 14 kali pertemuan. Selain Siakat, universitas juga menyiapkan IDE yang menjadi basis komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi ini adalah IDE, ini gambaran besarnya IDE. Dan di sini mata kuliah yang saya ampuh untuk semester ini. Dan ini mata kuliah Masalah Masyarakat Indonesia. Pada bagian ini adalah materi-materi ajar yang bisa diakses mahasiswa, yang disiapkan dosen, yang kemudian diakses oleh mahasiswa, termasuk juga RPS juga ada di sini yang bisa diakses oleh mahasiswa. Demikian juga tugas. Di sini sudah ada 1 tugas yang dikumpulkan mahasiswa. Jadi semua tugas juga diakses baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa di laman ini. Sekarang kita akan masuk ke RPS, rencana pembelajaran semester, mata kuliah Masalah Masyarakat Indonesia. Mata kuliah ini adalah gambaran rencana pembelajaran semester yang saya ambil dari sistem informasi akademik, di mana bagian itu ada yang menjadi bagian universitas, ada yang juga menjadi bagian dosen. Jadi ini mata kuliahnya untuk jenjang sarjana, 2 SKS. Deskripsi mata kuliah, di sini dimensi materialnya masyarakat Indonesia, kebudayaan Indonesia, heterogenitas dan pluralitas Indonesia. Kemudian juga dalam pembelajaran ini setting filsafat kebudayaan, pendekatan holistik, kemudian bagaimana tantangan-tantangannya, tantangan itu baik dari globalisasi maupun primordialisme gitu. Kemudian ada kas filsafat yaitu kontemplasi spekulatif, dan kemudian bagaimana melihat masyarakat Indonesia dan model koalisi civil society. Dan bagaimana negara kita, negara Indonesia ini, apakah negara tertutup atau negara terbuka. Bahan kajiannya itu adalah filsafat sosiokultural. Sekarang kita akan masuk ke capaian pembelajaran. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Ada 1 poin, yaitu menguasai pokok-pokok pikiran filsafat keilahian.
Dalam tradisi Kristiani, budaya dan seni terpadu melalui analisis tentang manusia, kosmos, dan sosialitas dalam hubungan dengan misteri yang transenden. Kemudian keterampilan umum yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang berikut keterampilan khusus. Yang pertama, mampu membuat desain pemberdayaan komunitas religius dan masyarakat berdasarkan deskripsi fakta, analisis masalah, refleksi teologis, filosofis, dan estetis, dan aksi berbasis kelokalan dengan menyadari kompleksitas persoalan global dengan memanfaatkan dukungan ilmu-ilmu lain yang relevan. Kemudian yang kedua, mampu membangun jejaring dan dialog dalam lingkup pelayanan komunitas religius dan masyarakat luas, dan mengembangkan relasi persahabatan dalam masyarakat majemuk. Itu adalah CPL atau capaian pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang pertama itu kuliah, dan yang kedua pembelajaran, penelitian, dan perancangan atau pengembangan. Dan dalam hal ini, dalam konteks filsafat, tentu perancangan dan pengembangan itu adalah sesuatu yang dikategorikan dalam konteks yang abstrak. Kemudian CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai pokok-pokok pemikiran filsafat keilahian dalam tradisi Kristiani, budaya, dan seni terpadu melalui analisis tentang manusia, kosmos, dan sosialitas dalam hubungan dengan misteri yang transenden. Ini untuk menerjemahkan capaian pembelajaran PP2. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan dan mengkaji implikasi pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks perkembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang ketiga, mahasiswa mampu bernalar berdasarkan deskripsi, fakta, dan analisis masalah, refleksi teologis, filosofis, estetis, dan aksi berbasis kelokalan dengan memperhatikan dinamika global. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mensintesiskan kajian filosofis, teologis, estetis dalam bentuk simulasi jejaring dialog di dunia digital. Jadi ini adalah CPMK. Kemudian ada beberapa sumber pustaka yang dipakai sebagai pendukung perkuliahan ini. Yang pertama yaitu buku dari Budiono Kusumohamijoyo, Kebinekaan Masyarakat di Indonesia, suatu problematik filsafat kebudayaan. Kemudian buku yang kedua yaitu buku Daniel Dakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Kemudian juga ada buku Ariel Arianto, Identitas dan Kenikmatan Budaya Layar di Indonesia. Kemudian buku dari Chris Wilson, Ethno-Religious Violence in Indonesia, From Soil to God. Kemudian buku dari Edward Aspinall dan Bob Berenschot, Democracy for Sale, Election, Clientism, and the State in Indonesia. Dan beberapa buku lain yang dipakai, termasuk juga penulis memakai juga satu tulisan dari jurnal yang saya tulis di Jurnal Melintas 2019, yaitu Pemikiran Filosofis di Indonesia, sebuah telah hermeneutis. Kemudian juga ada beberapa buku lain, yaitu B. Heri Priyono, Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi, sampai juga kemudian ke buku F. Budi Hardiman, Masa Teror dan Trauma, Michel Foucault, Archaeology of Knowledge, dan Power Knowledge.
Jadi ini adalah buku-buku pendukung yang dipakai untuk mencoba melihat, membuat potret filosofis masalah masyarakat Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Ada 14 kali pertemuan. Di materi pertama, itu pendahuluan. Di materi ini merupakan pemetaan masalah, jadi memetakan masalah, mengurai masyarakat Indonesia, dan kemudian menempatkan filsafat. Kemudian materi yang kedua itu mengurai masyarakat, manusia dan manusia Indonesia, mulai masuk. Kemudian yang ketiga, materi ketiga itu meninjau objek material dan objek formal masyarakat dan kebudayaan. Kemudian yang keempat, memeriksa masalah-masalah Indonesia. Kita mulai masuk ke tinjauan filsafat, jadi mahasiswa mulai diajak masuk ke tinjauan-tinjauan filosofis soal masalah-masalah Indonesia. Yang kelima, memeriksa akar-akar kekerasan, jadi ini adalah bagian pertama yang ditelaah. Kemudian bagian ke-6, pertemuan ke-6 itu adalah memahami anatomi kekerasan massa. Kemudian yang ke-7, fenomena agama dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gambaran bahwa materi ke-7 ini sekaligus mengakhiri di paruh pertama, setelah itu mahasiswa akan masuk ke ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, kemudian dilanjutkan ke materi ke-8, yaitu meninjau struktur politik di Indonesia. Yang ke-9, memahami praksis politik di Indonesia. Yang ke-10, ekonomi kerakyatan antara cita-cita dan realitas. Ke-11, ekonomi sebuah tinjauan atas modal dan kapital. Yang ke-12, memeriksa pendidikan Indonesia. Yang ke-13, daya kritis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ke-14, Indonesia dan proyek kebangsaan. Itu adalah 14 materi pembelajaran di semester ini. Sekarang kita akan melihat satu persatu detail pertemuannya. Ini adalah RPS per minggu. Minggu pertama itu adalah untuk mewujudkan CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menguasai pokok-pokok pemikiran filsafat, keilahian dalam tradisi Kristiani, budaya, dan seni, melalui analisis tentang manusia, kosmos, sosialitas dalam hubungan dengan misteri yang transenden. Materi yang diajarkan pada pertemuan pertama ini adalah pendahuluan yang berisi memetakan masalah, mengurai masyarakat Indonesia, menempatkan filsafat. Jadi di bagian pendahuluan ini dipetakan hal-hal dan kemudian menempatkan filsafat sebagai paradigma berpikir perkuliahan ini. Ini adalah pembelajaran kolaboratif, durasi waktunya 100 menit, dan instrumen penilaiannya itu ujian tengah semester dengan bobot 5%. Dan kemudian di pertemuan kedua masih dengan CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menguasai pokok-pokok pemikiran filsafat keilahian dan seterusnya, dengan materi masih melanjutkan kajian di pertemuan pertama, yaitu di seputar pendahuluan, yaitu memetakan masalah, mengurai masyarakat Indonesia, dan menempatkan filsafat. Tapi di sini dengan berbekal beberapa pemahaman di pertemuan pertama, mahasiswa diajak untuk berdiskusi tentang masalah-masalah dan kemudian membuat klasifikasi persoalan-persoalan tersebut. Bagian ini durasi kuliahnya 100 menit dengan instrumen ujian tengah semester, bobot penilaian adalah 10%. Kemudian di pertemuan ketiga, masih di CPMK 1, materi ajarnya mulai masuk, mulai meninjau objek material dan objek formal masyarakat dan kebudayaan.
Pada bagian ini pembelajarannya kolaboratif, durasinya 100 menit, instrumen penilaiannya adalah ujian tengah semester dengan bobot 5%. Kemudian di pertemuan keempat sudah masuk ke CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menerapkan dan mengkaji implikasi pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Materinya memeriksa masalah-masalah di Indonesia, jadi sebuah tinjauan filsafat. Studi kasus di sini, pembelajaran kooperatif, 100 menit ujian tengah semester, dengan instrumen penilaiannya ujian tengah semester, bobotnya 5%. Kemudian di pertemuan kelima, mulai masuk ke masalah pertama yang ditinjau masih CPMK 2, yaitu memeriksa akar-akar kekerasan. Nah, ini pembelajaran berbasis masalah, durasinya 100 menit. Di sini mahasiswa diberi penugasan, yaitu membuat pemetaan tentang akar kekerasan. Jadi mahasiswa membuat pemetaan tentang akar kekerasan, kemudian mahasiswa menemukan strategi menghadapi dan mengatasi masalah kekerasan ini. Instrumen penilaiannya adalah penilaian observasi dengan bobot 5%. Saya bisa mencontohkan ini salah satu karya mahasiswa yang menjadi bagian dari instrumen ini. Jadi mahasiswa kemudian membuat pemetaan masalah di Indonesia, jadi seperti ini. Jadi ini yang 50 menit pertama mahasiswa diajak untuk melihat persoalan-persoalan dan kemudian membuat pemetaan ini di Canva. Dan setelah itu kemudian mahasiswa dipersilakan untuk mempresentasikan dan kemudian dosen menanggapi, juga mahasiswa yang lain menanggapi. Setelah ini, setelah berbagai tanggapan ini, mahasiswa diharapkan juga kemudian menghasilkan tulisan. Jadi ini adalah tulisan mahasiswa yang dihasilkan setelah mahasiswa membuat berbagai tanggapan tentang hal yang sudah dipresentasikannya. Saya memberi satu contoh, ini adalah masih berkaitan dengan yang tadi, yaitu opini dari Melvin. Setelah dia mempresentasikan gambaran tadi, potret besar tadi, dia kemudian menerjemahkan dalam opini tambahan masalah masyarakat Indonesia. Ini adalah tugas di TP5 yang dihasilkan oleh mahasiswa, sebagian ketika pertemuan, dan kemudian seminggu berikutnya mahasiswa membuat opini singkat. Kita lanjutkan ke pertemuan ke-6 dalam RPS ini. Pada pertemuan ke-6, itu masih CPMK 2, materinya memahami anatomi kekerasan massa, pembelajaran berbasis masalah, durasinya 100 menit, penilaiannya, instrumennya adalah ujian tengah semester dengan bobot 5%. Kemudian di pertemuan ke-7, ini adalah pertemuan terakhir di setengah semester, karena setelah itu kemudian mahasiswa akan masuk ke pekan ujian tengah semester. Materinya adalah fenomena agama dalam kehidupan masyarakat. Ini pembelajaran berbasis proyek, durasinya 100 menit.
Pada pertemuan ini mahasiswa merancang proyek berbasis masalah. Jadi mahasiswa diminta membuat sebuah proyek kecil berbasis sebuah masalah. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menentukan masalah yang akan dianalisis. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat peta jalan mengatasi masalah tersebut. Penilaian ini adalah penilaian kinerja dengan bobot 10%. Setelah itu ujian sesuai dengan RPS ini menguji hal-hal yang sudah juga diketahui mahasiswa, yang sudah juga diuraikan, berarti pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, keenam, itu yang menjadi bahan dari ujian tengah semester. Dan ujian tengah semester itu dalam bentuk esai. Jadi mahasiswa ini adalah salah satu contoh ujian yang baru berlalu kemarin. Jadi sebagai dosen saya membuat ujian ini Senin 8 November 2021, 10.30 sampai 12.30. Ini petunjuknya dan ini bobotnya. Buatlah tafsir filosofis atas pernyataan Bung Karno, kebudayaan Indonesia itu tidak ditemukan di zaman kolonial, Sriwijaya atau Majapahit. Indonesia itu harus kita bangun. Ini sesuai dengan RPS yang tadi, bagaimana mahasiswa harus menguraikan kebudayaan Indonesia itu. Dan kemudian di sini ada sebuah opini singkat, dan kemudian di bawah mahasiswa diminta untuk membuat evaluasi kritis terhadap opini singkat itu. Kemudian yang terakhir, bobotnya di sini 40%, dan yang nomor 3, bagaimana mahasiswa menguraikan tentang alur organisatoris dan alur genealogis dari masyarakat pada umumnya. Oke. Ini adalah contoh dari ujian tengah semester. Kita kembali ke rencana pembelajaran semester. Kita masuk ke pertemuan ke-8 CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu bernalar berdasarkan deskripsi fakta dan analisis masalah, refleksi teologis, filosofis, dan estetis, dan aksi berbasis kelokalan dengan memperhatikan dinamika global. Di bagian ini, di pertemuan pertama sesudah UTS ini, materinya yaitu mahasiswa meninjau struktur politik di Indonesia. Ini pembelajaran berbasis proyek, 100 menit. Mahasiswa mampu merancang sebuah proyek, kemudian mahasiswa mampu melaksanakan rancangan proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mempresentasikan proyek tersebut di kelas. Ini adalah instrumen tugas dengan bobot 10%. Nah, untuk contoh perkuliahan, saya merekam pertemuan ke-8 ini sebagai bagian dari laporan di sertifikasi dosen ini, di mana saya mengajak beberapa mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan ini, dan kebetulan mahasiswa yang diajak, karena juga ada beberapa selain mahasiswa Fakultas Filsafat, juga ada beberapa mahasiswa dari fakultas yang lain yang mempunyai minat untuk meninjau sesuatu secara filsafat, dan semuanya adalah mahasiswa Unpad. Kemudian di pertemuan ke-9, dan untuk pertemuan ke-8 ini bisa disaksikan nanti di contoh perkuliahan yang akan juga saya sertakan di sini. Kemudian di pertemuan ke-9, mahasiswa masih di CPMK 3 dengan materi ajar, yaitu mahasiswa memahami praksis politik di Indonesia. Ini diskusi kelompok, jadi pembelajaran berbasis proyek 100 menit, dan ini adalah bagian dari ujian akhir semester. Dan kemudian di pertemuan ke-10, itu masih di CPMK 3,
Materinya soal ekonomi kerakyatan antara cita-cita dan realitas. Ini pembelajaran kooperatif. Di sini penilaian kinerja, yaitu mahasiswa merumuskan persoalan ekonomi di Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu membuat evaluasi filosofis persoalan ekonomi di Indonesia. Oke. Jadi bagaimana ekonomi itu ditinjau dari konteks filsafat. Dan ini adalah penilaian kinerja dengan bobot 5%. Kemudian di pertemuan ke-11, masih di CPMK 3, masih menyoroti perihal ekonomi, materinya adalah ekonomi, sebuah tinjauan atas modal dan kapital. Ini dirancang dalam bentuk simulasi, 100 menit. Ini adalah ujian akhir semester, bobot untuk penilaiannya dengan bobot 10%. Kemudian di pertemuan ke-12, masuk ke CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu mensintesiskan kajian filosofis, teologis, estetis dalam bentuk simulasi jejaring dialog dunia digital. Yang pertama, materinya itu memeriksa pendidikan di Indonesia. Kemudian metode pembelajaran itu pembelajaran berbasis masalah, durasinya 100 menit. Ini adalah bagian dari ujian akhir semester. Kemudian yang ke pertemuan ke-13, CPMK 4, materinya itu daya kritis dan perkembangan ilmu pengetahuan, ini studi kasus, durasinya 100, ini adalah ujian akhir semester, bobotnya 10%. Kemudian pertemuan terakhir, pertemuan ke-14, mahasiswa mampu mensintesiskan dari CPMK 4, di materinya Indonesia dan proyek kebangsaan, ini diskusi kelompok 100 menit. Di bagian terakhir ini penilaian kinerja, mahasiswa mampu membuat kajian tentang salah satu masalah di Indonesia, kemudian mahasiswa mampu mempresentasikan temuan tersebut. Jadi ini dipandang sebagai bagian terakhir dari berbagai perjalanan ini, baik materi dosen maupun diskusi kelas dan juga temuan mahasiswa sendiri. Diharapkan pada perkuliahan terakhir ini ada karya yang dibuat mahasiswa dalam 100 menit ini berupa sebuah peta jalan, roadmap masalah Indonesia, dan kemudian bagaimana mahasiswa mempresentasikannya, mengungkapkan masalah itu, membuat analisis atas masalah itu, evaluasi atas masalah itu, dan kemudian bagaimana mencari solusi dan berbagai macam rekomendasi untuk masalah-masalah ini. Bobotnya penilaiannya itu 5%. Dengan ini berakhir dengan pertemuan mata kuliah ini selama 14 kali pertemuan. Nah, itu lebih kurang gambaran rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ajarkan pada semester ini, yaitu mata kuliah Masalah Masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.